1-0 di Balajus Bang Bang U-Point Esport Invitational. Oke, kali ini kita lihat di Land of Dawn masih cukup sepi-sepi ya, tapi Gyogoy sudah memberikan sedikit cicil-cicil gaming ya. Ana sudah dicolek-colek sama Gyogoy, tapi baik lagi Pou juga sudah cukup menemani seorang Gyogoy. Aduh, ada Azumi ya di sini pakai Rafaela, tambahan movement speed, tambahan heal juga akan membantu tim fight walaupun mereka ada 2 mm dan bisa kita bilang nggak ada pure tanknya ya dari teman-teman MBR Delphin di sini. Tapi dengannya Rafaela, gue rasa kalau positioning 2 mm-nya bagus itu bakalan jadi bahaya buat RRQ Mika. Tapi ada Little Wonder yang lagi di kontes, gue rasa siapa yang dapat? Oh, yang dapat ternyata adalah Shine. Ya, shine bright like a diamond. Nyanyi langsung, nyanyi terus deh. Karena berhasil dapatin satu. Iya, dapat satu Little Wonder di early game lumayan sih. Karena mempercepat juga dia buat level 4 di arah top lane terjadi baku hantam. Navilera proses lepingkan yang sejauh ini sepertinya Navilera laning phase-nya berhasil ditanggulangi ya. Berhasil ditanggulangi, oke dari Bijal juga masih cukup aman. Tapi itu dari Pou sedang memasak satu perbannya ya. Tapi ternyata nggak ada target juga. Sayang ya, itu lumayan tuh cooldown skillnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, cuman buat sedikit nakut-nakutin aja. Dan kita lihat udah ada setup di area bottom lane. Sama-sama ada 3 orang di area bottom lane. Dan bahkan dari Benedetta-nya udah mulai mancing-mancing nih ke arah teman-teman dari MBR Delphin. Apakah akan terpancing? Sementara dari Kufranya juga coba untuk mengawasi YSS. Dan udah ada Mountain Shocker yang dibuka nih sama seorang Shine. Akhirnya terlihat jelas vision teman-teman dari RRQ Mika itu adanya di mana sih. Dan udah regroup teman-teman dari RRQ Mika bersiap di area bottom lane. 4 versus 4 kali ini. Apakah akan terjadi baku hantam? Pou coba memasak. Apakah Tiny Revenge akan mengenai targetnya? Enggak akan dimajuin ternyata. Oke, sejauh ini mereka coba untuk saling menahan satu sama lain. Ichel di arah bottom lane. Dia masih level 3, berbeda satu level oleh seorang Bijal tadinya. Tapi sebentar lagi nih, dengan hadirnya Turtle yang pertama, kemungkinan besar bakal direbut sih di arah top lane. Ini sih bakal ada kontes karena kalau kita lihat dari situasinya mereka masih nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung juga, masih sama-sama kedudukannya. Jadi gua rasa Turtle bakal dikontes harusnya ya. Mereka masih kondisinya sama rata gitu. Dan kita lihat udah ada satu rotasi dari teman-teman MBR Delphin yang bergerak ke arah Turtle. Ini udah mulai terbaca harusnya dari Kufray udah coba buka jalan, udah kelihatan juga Azumi apakah langsung bergerak ke Turtle. Tapi kita lihat di arah top lane itu dari seorang Navilera memberikan sedikit pressure aja. Mountain Shocker coba dibuka kali ini, mengecek keberadaan Pou. Tadi Revenge berhasil masuk, Poaching Ball digunakan kali ini. Azumi menjadi next target, First Blood berhasil didapatkan kali ini oleh seorang Benedetta. Next target Ana hilang juga dari Land of Dawn. 5 player masih ada dari teman-teman RRQ Mika, udah cukup low banget Ichel. Coba untuk mundur ke arah belakang, tapi kita lihat masih ingin lebih. Ternyata Pasito atau seorang Navilera berhasil mendapatkan 1 player. Lelepingkan, masih ingin lebih ternyata. Coba untuk masuk ke arah teman-teman dari MBR Delphin. Demonic Force yang gak dilanjutin lagi. Karena kita juga teman-teman dari MBR Delphin ternyata memilih untuk disengage aja. So Turtle akan menjadi free buat teman-teman RRQ Mika. Oke, what a back and forth dari kedua belah tim. RRQ Mika berhasil dapetin momentumnya, dapetin 2 poin kill dan membuat mereka langsung pede banget ingin dapatin Turtle yang pertama. Navilera sepertinya agak sedikit zoning out dan Turtle yang pertama kali ini langsung dimakan oleh seorang S. Di layar tengah, Pou, Ichel dan juga Gyogoy sudah mulai bergerak ingin dapatin ke arah Bijal kah? Bijal di bawah cukup play saja di arah top play-nya. Lihat dari seorang Pakuitonya yang harus terpanis, aka terpick off. Tyrant Rage dapetin 2, nice move banget dari seorang Pou. Tapi there is no follow up damage, hanya ngehold pergerakan dari anak-anak MBR Delphin. Tapi itu kalau di follow up lebih lanjut itu nice banget sih momentumnya. Gila, 2 orang yang kena Tyrant Rage ya kali ini. Tyrant Rage lagi digunakan. Lagi-lagi targetnya masih ke arah Azumi ya. Gak ada backup damage juga. Gua rasa cuman buat sedikit ngasih colek-colekan aja sih dari seorang Kufranya atau Pou kali ini. Kita bottom lane juga Bijalnya kita bisa bilang dia bermain dengan cukup aman. Dia melaksanakan tugasnya aja hanya untuk clearing wave aja. Dia tahu kalau misalnya nggak ada Rafaela dia nggak boleh maju. Karena kita lihat juga dia udah kehilangan beberapa HP-nya. Cukup berbahaya kalau dipaksakan. Tapi dari seorang Nisunsinnya atau kita lihat dari seorang Shine udah tiba di atas. Sementara kita lihat juga di area bottom lane Ichel coba untuk maju ke arah depan. Namun Bijalnya masih cukup free di sana ditemani dengan seorang Azumi. Gak akan bisa buat di pick off dengan mudah oleh seorang Ichel nih Abed. Oke, di area tengah, di area rumput bawah juga udah mulai berkumpul 2 member dari RRQ Mika. Ketahuan.
Terpantau. Cukup dipantau aja, tapi kali ini dari seorang Sign ini dia keuntungan menggunakan ISS ya. Jadi dia visionnya bisa dicek kapan aja, tapi Pow kali ini Tiny Revenge kali ini masuk lagi ke arah satu playernya, di mana Azumi terkena cukup banyak damage dan juga dari World Manipulation ini kali ini dalam bahaya. Tapi kita juga ada seorang Amon kali ini datang ke arah belakang, sementara itu dari seorang Bijal coba untuk join itu fight, tapi cukup terlambat, kehilangan 3 player dari Ember Delphin. Cukup berbahaya kali ini nih, teman-teman RRQ Mika udah mulai menancapkan taringnya karena Ember Delphin, di mana kita lihat dari segi gold mereka unggul 2000, segi killnya unggul 3 gitu. Bahkan satu outer turret di arah bottom lane sedang coba untuk didapatkan oleh seorang Ichal dan berhasil. Bahkan dari Bijalnya udah cukup low banget. Azumi coba untuk backup ke arah bawah, Ichal udah cukup low banget kali ini. Bahkan untuk masuk lagi dan yes, itu dia langsung dibalikin aja. Ichal masih berhasil untuk secure 1 kill dan bisa untuk dibalikan oleh seorang Azumi karena udah low banget juga kondisi. Gila, tapi itu Ichal nice try banget sih. Dia melihat seberapa sekaratnya dari seorang Bijal, dia masuk lagi, dia nge-dive in walaupun dapetin 1 ya, dan harus merelakan nyawanya, tapi itu nice calculation banget. Dia nggak mau mati sia-sia. Yang penting mencoba sampai titik darah penghabisan ya. Iya, nice calculation ya dari seorang Ichal tadi ya. At least dia bisa dapetin 1 kill lah kata dia gitu kan. Tapi kita lihat di sini ini terjadi duel yang cukup sengit ya. Navilera menurut gue terlalu memaksakan, jangan terlalu memaksakan, oke? Harus mundur dulu, udah low banget. Dan kita lihat juga ada sedikit pergesekan di area river, di mana Turtle ternyata berhasil di-secure oleh seorang Ashe kali ini, yang mana dari segi gold RRQ Mika semakin unggul lagi. Mereka cukup bermain dengan sangat objektif. Dan Ember Delphin gue rasa kalau kondisinya kayak gini mereka harus main lebih sabar. Jangan ladenin tim fight dulu deh, mereka butuh farming. Ya, ini RRQ Mika terlihat semakin di depan. Makin di depan. Semakin di depan. Semakin ketinggalan. Oh betul, semakin ketinggalan. Harus menyusul, remedial dulu ya kali ini. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah. Kalau menurut gue masih ada waktu, ini mumpung masih menit ke-6. Kalau udah late game jadi susah. Tapi ada juga satu Meteor Shocker dibuka kali ini. Pow coba untuk mengincar satu playernya, yaitu adalah seorang Anan. Namun masih berhasil untuk escape ke arah belakang. Dan kita tuh ada setup dari masing-masing tim di area top lane. Apakah bakal dimajuin? Ternyata enggak. Teman-teman dari Ember Delphin cukup respect terhadap RRQ Mika. Dimana Pow coba untuk memasang satu dari revenge, ternyata nggak akan dimajuin aja karena terlalu jauh jaraknya. Dan bakalan coba untuk dipaksa gue rasa di arah top lane-nya. Sementara di arah bottom lane kita lihat Ichal cukup tangguh menghadapi Navilera. Udah dari World Manipulation dibuka kali ini dari seorang Bijal, masih cukup free hit. Dan ternyata teman-teman RRQ Mika tidak terlalu greedy menghadapi. Oke, saling menang satu sama lain. Udah mulai rotasi juga dari seorang S. Karya tengah shine bright like a diamond. Ada Ichal juga hiding in the bush. Coba untuk memantau dari kejauhan. Ana masih coba untuk menahan, tapi di arah bottom lane dari kedua belah tim saling menahan. Pow, Tyrant Revenge sudah mulai masuk ke sini. Dapat nggak? Tapi diamankankah oleh seorang Ashe ya? Iya gila. Wah, berhasil tersteal purple buff-nya. Ini bakal jadi PR sedikit lah ya buat seorang Shine. Yes, nice retribution juga oleh seorang Ashe, berhasil mencuri purple buff-nya di arah bottom lane. Navilera, aduh gelut, sing dari seorang Ichal dapetin 1, dan lihat ternyata dari seorang Isan Sim juga dari Shine yang harus menjadi korban jiwa. Kehilangan 2 player sekaligus di arah bottom lane dari MBR Delphin kali ini, Julia. Oke, RRQ Mika menjalankan tugasnya dengan sangat baik ya, Abed. Di sini mereka tahu mereka nggak bisa main late game banget gitu, karena kalau misalnya sekalinya dikasih late game ini MBR Delphin dengan 2 marksman dan juga adanya Kagura bakal berbahaya untuk mereka. Mereka coba memaksimalkan hero yang mereka miliki dengan bermain dengan secara cepat ya. Dimana mereka akhirnya mendapatkan early game dengan cukup baik. Dan goldnya masih unggul 3000. Tapi kita juga udah ada satu upaya push di arah top lane ke arah outer turret milik teman-teman dari MBR Delphin. Tadi dicek juga pakai Mountain Shocker. Tapi gue rasa gak akan bisa di defense lagi karena emang udah low juga dari turretnya. Dan ini dia 2 outer turret di arah bottom lane juga top lane berhasil diamankan. Ini bakalan semakin sulit lagi buat MBR Delphin untuk bergerak secara leluasa. Bakal gampang buat dicepit, tapi ada satu inisiasi, kita lihat Azumi dalam bahaya. Tapi ada respon yang cukup baik ternyata, dimana Brody cukup free. Bijal, kita juga ada Demonic Force masuk ke arah belakang. Anak ini udah slow banget dan berhasil di take down gitu saja. Shine hadir kali ini ke arah partinya, dimana ada pingkan dalam bahaya. Di World Manipulation dibuka untuk zoning out teman-teman dari MBR Delphin. Namun Navilera tidak ingin memberikan Gyogoy satu kesempatan, dipukul mundur. Kali ini Navilera berhasil membuat Gyogoy pergi dari pertahanannya. Yes, tapi di sisi lain ternyata lihat dari Ichal pelan-pelan berhasil ngegrogotin turret di arah bawah. Iya. Hanya menyisakan base turretnya saja. Inilah dia space created yang diciptakan oleh anak-anak RRQ Mika. Dan kalau mau ngebahas dari segi item terlebih dahulu, wow, cukup fat dari seorang Ichal ya, 7000 gold dipegang.
Nah kalau mau dibandingin sama seorang Brody, Wah. beda 1K aja nih. Gila, tapi ini Ichal bisa sekaya ini guys. Dia maksudnya Benedetta ya, karena balik lagi mobilitasnya tinggi, jadi dia cepat rotasi juga, dia bisa makan banyak minion juga yang akhirnya membuat dia sekarang jadi semakin gendut lagi gitu. Dan ini bakal jadi PR untuk backline-nya teman-teman dari Ember Delfin. Kalau Ichal dan bahkan seorang Paklito atau Navilera aja tidak bisa menahan damage output yang dikasih oleh seorang Ichal. Ini bakal jadi sulit. Oke, bakal coba untuk dive ke arah belakang, tapi dari seorang Navilera masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Sementara teman-teman yang lain arah Kimika coba untuk bergerak ke arah top lane dan berhasil mendapatkan satu inner turret. Ada Meteor Shocker dibuka, tapi gue rasa nggak akan bisa berimpact banyak, hanya bisa memukul mundur aja. Yes. Ini tinggal mid lane aja sih. Ini saling tarik ulur dari Tarik anak-anak ulur. Alchemika dapetin inner turret di atas. Mereka coba pengen dapetin tengah sih, cuman ini defensifnya sangat baik banget dapetin seorang Azumi dari Po. Tapi tidak ingin dilanjut terlebih dahulu. It's too risky untuk dapetin karena seorang Rafaela, seorang diri aja. Ichal langsung inisiasi ke depan, sing terkena stun, tapi lihat ternyata korban jiwa didapatkan. Brody berhasil di-pick up terlebih dahulu. Di sisi lain ternyata dari Kagura, Ana has been pick off. Kali ini misalkan 3 member di area tengah. Navilera dan juga Azumi beserta dengan Shine membuat mereka begitu mudah sepertinya ingin dapetin Lord yang pertama. Yang pertama, Demonic Force tadi ada cukup bagus ya dari seorang Lale Pingkan, tapi kali ini ada pembalasan. Tadi Rise digunakan, Navilera juga masih cukup kuat, tapi ada Road Manipulation dibuka kali ini. Dalam bahaya teman-teman dari Arkumika harus mundur terlebih dahulu, tapi 3 player dari Ember Delfin sudah hilang. 2 player dari Lone Knockdown, tapi Free berhasil mendapatkan. Ichal kali ini udah cukup ngasih tekanan yang benar-benar bertubi-tubi ke arah Ember Delfin. Bahkan tersisa 3 player aja kali ini dari Ember Delfin tanpa ada badannya nih. Yes, dan juga buat teman-teman langsung aja nih kita dukung Indonesia di ajang M3 teman-teman, buktikan ya. Langsung berikan dukungan kalian dengan cara gimana? Langsung aja login websitenya dan juga scan QR code yang ada di bawah kanan layar HP kalian. Betul, pokoknya Indo Pride kita harus dukung teman-teman yang berjuang mewakili nama Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di scene kompetitif yang lebih luas lagi, itu di kancah internasional. Dan jangan lupa ada bonus diamonds nih buat teman-teman di upoint.id kalau kalian transaksi menggunakan pulsa XL, Axis atau Tri. Misalnya kalian transaksi 56 diamond, kalian bakalan dapetin bonus 12 diamond. So kalian bakal dapetin 68 diamond. Oke, itu juga jadi, selama live streaming berlangsung ya. Ya, berlakunya setiap kita live streaming doang ya, tapi jadi jam-jam kita live streaming baru berlaku. Kita beralih lagi ke game di mana Meteor Shocker dibuka dibalas dengan Real World Manipulation. Kali ini cukup berbahaya, coba zoning out dan Lord berhasil mendapatkan satu ini turret di arah bottom lane. Ini Clan juga lagi coba untuk di-push, kali ini udah benar-benar terkena high pressure nih teman-teman dari MBR Delfin. Cukup sulit untuk melakukan defense. Karena dari teman-teman Alarky Mika juga secara goldnya gila, udah meninggalkan mereka sejauh 6.000 gold. Update Ansal. This is not looking good untuk anak-anak MBR Delfin. Lama kelamaan singgah sana MBR Delfin tidak dibuat tenang. Dapetin 2 turret di arah tengah dan juga di arah bottom lane, dan di arah top turret yang akan menjadi next target. Sepertinya 5 member udah mulai berkumpul. Lepingkan udah menjadi sandbag dari depan. Tyrant Revenge belum ada Tyrant Rage yang terhubung, tapi lihat Objective Gaming sekali mendayung 3 turret didapatkan oleh anak-anak Alchemy, langsung bergegas saja retreat dan ngeriset kembali karena purple buff-nya juga sudah ready, membuat Alchemika semakin berada di atas puun. Atas puun ya, mapping controlnya. Ini benar-benar dipegang sama Alchemika, dan yang bikin Alchemika gampang banget buat nge-push itu adalah Gyogoy. Lu lihat, sekalinya mereka mau nge-push itu reward manipulation dibuka, bubar jalan. Bubar, gerak, balik kanan, langkah tegak, maju, jalan. Paskibraka dong. Paskibra ya. Jadi emang bener ya, tapi kita juga di sini udah ada satu inisiasi lagi dengan manipulation dibuka. Wow, backup damage yang cukup baik. Azumi langsung hilang bagaikan ditelan bumi. Yes, hilang dalam hitungan detik saja Azumi yang menjadi korban jiwa kali ini. Korban jiwa. Dan ini menjadi satu keuntungan buat teman-teman Alarky Mika, di mana dari Ember Delfin hanya tinggal berempat aja, butuh ya. Tapi bentar lagi udah respawn juga sih ini, karena time respawnnya masih cepat. Sebenarnya cuman yang jadi PR adalah lihat lane-nya semua udah dikuasain sama Alarky Mika. Wave-nya teman-teman dari Ember Delfin pun bahkan gak bisa keluar dari base gitu. Oke, ini cukup greedy kalau mereka memaksakan.
Oleh waktu itu dapetin 2 Lele Pinkan menjadi target. Sandbag di depan, tapi lihat ada revenge, ada Ternet juga. Revenge manipulasi digunakan oleh seorang Yi, tapi lihat dari belakangnya. Ini yang dilakukan oleh seorang Pro, dapetin 2. Asumi dan juga Nafilera masih terpikau. Ini Ana juga menjadi korban selanjutnya. Bakal misalkan seorang Shine Bright like a diamond, but that's not enough. Pijel last man standing dan mencoba untuk mendapatkannya dan dapetin 1 wipeout. Misalkan Gyokoi dan juga Lele Pinkan. Kali ini minionnya masuk dari area tengah dan lihat Arakumika langsung mengajar MBR Delvin dengan